Ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Mukhlisin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang. Sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan untuk dijual ke industri rumah makan. Pasca banjir bandang, petugas mulai mengumpulkan kayu gelondongan yang memenuhi pantai Parupuk Tabing, Padang. Kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh kayu, nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencaharian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Ya, pandai-pandai nelayan aja kena dampak ini banyak kayu kan, nah diolah, dipotong, ada yang beli itu kayu bakar kan. Nah, dengan penjualan kayu inilah kami untuk sehari-harinya. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga Ainus melaporkan. Kobaran api melalap 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2 Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ban 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Siswa penghuni asrama panik berupaya menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. 4 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi akhirnya bisa memadamkan api.
Sementara itu bus akap Medan Jaya yang ditumpangi pemudik Natal dan Tahun Baru terbakar di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Damkar atau Pemkap kirim mobil damkar. Bus dari Jakarta tujuan kota Medan, Sumatera Utara ini diduga mengalami korsleting listrik. 44 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri. Petugas bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Selanjutnya penumpang bus dipindahkan ke bus lain menuju Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat terjangan angin puting beliung, kawasan wisata kuliner Porak-Poranda di Pantai Selatan Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah bangunan semi permanen termasuk sejumlah kafe dan cottage wisata roboh berserakan di tepi pantai. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di Pantai Selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur pasca banjir bandang di kolam pemandian air panas Kuci Tegal, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.